Walau kadangkala Ano ba nangyari? Sa marot sahang pwede raja. Film Pusaka mengisahkan tentang sebuah villa yang terletak di sebuah tempat terpencil. Villa besar itu milik seorang pria tua yang bernama Risang Wisangko. Ia merupakan seorang kolektor barang bersejarah. Namun saat ini Pak Risang sudah meninggal dunia. Sebelum ajal menjemputnya, ia sempat berwasiat kepada dua anaknya yaitu Randi dan juga Bian, agar barang-barang bersejarah yang ada di villa ini harus bisa dinikmati oleh banyak orang. Begitulah pesan terakhir dari Pak Risang Wisangko, hingga akhirnya dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Atas wasiat itu akhirnya Randi si anak pertama akan menjadikan villa tersebut menjadi sebuah museum. Pada akhirnya Randi menghubungi temannya yang bernama Nina yang berprofesi memperbaiki berbagai bangunan. Ia pun mempunyai beberapa tim di antaranya ada Hannah, David, Sandra dan juga Ade. Mereka semua pun ditugaskan oleh Randi untuk mendata benda-benda bersejarah yang ada di villa tersebut. Mereka pun dibantu oleh Profesor Dirga seorang dosen sejarah, dan ditemani oleh Mayang seorang mahasiswi yang merupakan asisten pribadinya. Setelah mereka semua berkumpul kemudian mereka pun segera masuk ke dalamnya. Semua orang tampak terpukau dengan berbagai koleksi barang antik milik almarhum Pak Risang. Wow. Itu ada dari masa Shailendra, Singosari, Kadiri. Mbak Nina beserta timnya diminta oleh Randi untuk bekerja dengan cepat. Ia minta villa ini dijadikan museum hanya dalam waktu 3 hari. Jika Mbak Nina tidak sanggup maka Randi akan mencari tim lain untuk mengerjakan proyeknya. Nina akan berusaha mengerjakan proyek ini karena sekarang perusahaannya diambang kebangkrutan. Ia harap dengan proyek ini penghasilannya dapat stabil lagi. Sementara itu Profesor Dirga dan Mayang tengah meneliti benda-benda bersejarah yang ada di sana. Lalu mereka pun makan bersama di meja makan yang telah disiapkan oleh Mbok Sum. Tetapi setelah itu Mbok Sum pamit pulang karena pekerjaannya sudah selesai. Ia akan balik lagi ke rumah ini di besok pagi. Saat sedang makan tiba-tiba lampu menjadi kenit di mana berkedip secara berulang kali. Randi menjelaskan setelah kematian Pak Risang, listrik dan internet di villa ini memang banyak terjadi masalah. Tetapi ia pun tidak peduli karena toh sebentar lagi ia tak akan tinggal di rumah ini. Karena Randi hanya memberi waktu 3 hari maka Nina dan tim memutuskan agar hari ini bekerja sampai lembur. Supaya proyeknya dapat selesai. Satpam kemudian memberikan senter kepada mereka. Karena takutnya listrik tiba-tiba mati dan jika ada apa-apa mereka dapat memanggil dirinya di pos depan. Malam semakin larut tetapi mereka terus bekerja menyurvei berbagai titik villa ini, mana yang lebih baik diperbaiki, dibongkar, ataupun dirombak ulang, agar menjadi museum yang nyaman untuk dikunjungi. Namun salah satu dari mereka yaitu Sandra selalu berbuat onar, di mana ia kerap membuli Hana yang baru saja bercerai dengan suaminya. Alasan Hana dibuli karena pernikahannya yang hanya berumur 3 bulan saja. Aku banget semenjak jadi pornstar. Nggak bisa bercanda dikit apa? Selain itu saat di sidang perceraian mantan suami Hana mengancam akan menyebarkan video syur mereka. Karena Hana terus dibuli akhirnya David tidak terima. Mulut pakai tai. Gila lo ya? Gila-gilanya lo ngomong kasar. Diam-diam ternyata David suka kepada Hana, walaupun Hana adalah mantan istri orang lain. Ia pun menghadapi Sandra dengan mulutnya yang pedas itu, dan kemudian mereka pun bertengkar hingga dorong-dorongan, lalu David tidak sengaja menyenggol sebuah buku yang ada di rak kayu, di mana ternyata itu adalah tuas untuk membuka pintu rahasia menuju ruang bawah tanah. Bikin rusuh suasana doang, Mbak. Lu dari kemarin ngebacot soal... David dan Bian tampak keheranan melihat hal itu, mereka baru tahu ada ruangan bawah tanah di rumah ini. Bian yang penasaran kemudian menyalakan saklar lampu, lalu mereka bersama-sama menuju ruang bawah tanah.
Di ruang bawah tanah itu ternyata banyak benda-benda asing peninggalan sejarah, jumlahnya pun sangat banyak. Tampak profesor terpukau melihatnya. Selain itu mereka menemukan barang peninggalan masa lalu yang semestinya tidak boleh dimiliki oleh orang pribadi. Contohnya seperti pusaka keris. Peninggalannya. Jenggala. Saat profesor sedang bercerita sejarah di masa lalu, Sandra salah fokus dengan sebuah keris pusaka yang terlihat melayang. Keris itu bukanlah keris biasa, karena ada kutukan di dalamnya. Sayang Sandra orangnya emang pembuat onar, dia pun malah mengangkat keris itu tanpa sepengetahuan siapapun. Selain itu Sandra penasaran dengan tekstur dari kerisnya. Tetapi ternyata sangat tajam membuat jari Sandra seketika terluka. Nahas kutukan keris itu seketika masuk ke dalam darahnya Sandra. Hingga akhirnya tubuh Sandra terjangkit oleh kutukan itu. Sandra mulai bereaksi, ia merasakan ada yang salah pada tubuhnya. Membuatnya. Saat Dian memotret benda-benda yang ada di sana, Sandra terlihat takut dengan cahaya kilat yang keluar dari kamera itu. Kemudian mereka semua sadar ada yang aneh dengan Sandra. Tiba-tiba Sandra muntah darah yang berwarna hitam pekat. Kemudian ia terlihat seperti tidak sadar diri. Sandra berubah menjadi mengerikan. Dia menyerang semua orang yang ada di dekatnya. Saat itu lampu mati, dan tiba-tiba Sandra menerkam Profesor Dirga. Secara mengejutkan tiba-tiba Sandra menusuk perut Profesor dengan keris tersebut, lalu tubuhnya pun dibanting. Setelah itu Sandra sempat berjalan ke arah belakang. Pada momen tersebut mereka pun memanfaatkannya untuk kabur dari ruang bawah tanah. Tetapi Sandra sadar mereka berusaha kabur sehingga ia berlari mengejar mereka. Saat Randi akan menutup pintu ruang bawah tanah itu, nahasnya tangan Sandra menghalangi sehingga Sandra tidak jadi terkurung dan berhasil keluar dari sana. Mereka semua segera menuju pintu utama untuk kabur dari villa ini. Tetapi pintu itu dikunci dengan sebuah password yang hanya Randi yang dapat membukanya. Namun saat itu Randi baru datang bersamaan dengan Sandra yang sudah kerasukan. Sandra seketika menyerang Nina yang ada di dekat pintu, membuat kunci tersebut menjadi rusak, sehingga mereka akan kesulitan untuk keluar dari rumah ini. Di saat Sandra terus menyerang Nina, kemudian secara diam-diam Randi mengambil tombak pada sebuah patung, lalu ia pun menancapkan kepada dada Sandra hingga ia menyangkut pada pintu. Kemudian mereka semua pun berpencar, berusaha bersembunyi di tempat yang aman untuk melindungi diri. Saat itu Mbak Nina, Hana dan Mayang bersembunyi di sebuah kamar yang ada di lantai atas. Mereka berusaha menahan pintu agar Sandra tak dapat masuk. Di sisi lain David sedang menutup luka tusuk di perut Profesor Dirga, supaya menghambat terjadinya pendarahan. Tetapi tidak lama terdengar pintu dapur terbuka, tiba-tiba Sandra sudah ada di sana, ia sedang melayang di atap sudut ruangan. Seketika Sandra menyerang Profesor Dirga, sementara mereka semua melarikan diri. Nahas Profesor Dirga pun harus menemui ajalnya. Wajahnya pun dikuliti lalu perutnya ditusuk sampai organ dalamnya keluar. Hingga akhirnya Profesor pun tewas. Setelah itu keris tersebut yang semulanya lurus seketika berubah menjadi bengkok. Diam-diam Ade sembunyi di dapur juga, namun ia aman karena ada di atas lemari. Ade teringat Satpam pernah memberikan HT kepada Randi, dan HT itu diletakkan di ruang tamu. Saat merasa situasi aman,
Ade lalu menuju ruang tamu untuk mengambil HT-nya. Ia ingin minta bantuan kepada satpam. Di sisi lain satpam itu baru saja selesai memperbaiki generator listrik, lalu tidak lama ia mendapatkan notifikasi HT. Namun suara HT itu tidak jelas, maka dari itulah satpam akan masuk ke dalam rumah mengecek keadaan. Namun satpam terkejut karena pintu tersebut tidak bisa diakses dengan password kode. Akhirnya ia membuka pintu itu dengan kunci manual. Satpam itu melihat suasana rumah sangat sepi. Lalu tidak lama Sandra datang dan seketika ia menyerang satpam itu. Setelah satpam tewas keris itu pun melengkung lagi. Kini sudah ada 2 lengkungan, yang berarti ada 2 nyawa yang sudah melayang. Mbak Ana, Mayang dan Hana keluar dari persembunyiannya. Seketika mereka dikejutkan dengan kelapa satpam yang menggelinding, kemudian mereka bertiga berhadapan dengan sosok Sandra. Di sana terjadilah 1 lawan 3, Mayang kemudian berhasil menusuk punggung Sandra dengan garpu, namun garpu itu malah ditusukkan lagi ke perut Mbak Ana. Sementara di sisi lain David bersembunyi di gudang bersama Randy dan juga Bian, ia pun mendengar jeritan Hana sehingga keluar dari persembunyiannya. Saat Sandra akan menyerang mereka bertiga, untung David datang dari arah belakang, lalu memukul Sandra dengan sebuah bangku. Secara bersama-sama mereka pun mendorong meja menjepit tubuh Sandra. Akan tetapi tenaga Sandra sangatlah kuat. Bawa Nina pergi! David menyuruh satu persatu dari mereka untuk pergi dari tempat ini, nanti ia akan menyusul. Di sisi lain Hana membawa Mbak Ana yang terluka ke lantai atas lagi, mereka sembunyi di kamar. Sementara itu David, Mayang, Randy dan Bian bersembunyi di ruang bawah tanah. Di sisi lain sejak tadi Ade bersembunyi sendirian, diam-diam ia masuk ke dalam lemari dan tak mengeluarkan suara. Hal itu pun cukup efektif baginya untuk bertahan hidup. Sementara di ruang bawah tanah David dan Randy bertengkar karena masalah ini, namun Randy tidak mengetahui sama sekali tentang keris pusaka itu. Bian berteriak meminta mereka untuk berhenti, lalu Mayang mulai mencari tahu asal-usul dari pusaka itu dengan petunjuk dari berbagai barang antik yang ada di sana. Tidak lama dari itu mereka pun menemukan jurnal milik Pak Risang Wisangko. Akhirnya pada jurnal itu dijelaskan, di zaman dulu, keris itu dibuat oleh seorang empu atas perintah raja. Namun setelah keris jadi empu itu malah langsung dibunuh. Sehingga keris itu menjadi keramat, oleh sebab itulah keris itu pun tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Tetapi entah mengapa Pak Risang mendapatkannya. Konon orang yang memiliki keris tersebut akan berubah menjadi mengerikan, di mana dirinya akan sangat haus dengan darah. Keris itu selalu butuh tumbal yaitu 7 nyawa, jadi keris yang semulanya lurus akan melengkung menjadi 7. Setelah itu keris pun akan lurus kembali. Dan beberapa waktu yang lalu rumah ini pun sempat kerampokan. Namun mereka semua tewas akibat keris itu. Dan Randy baru ingat rampoknya ada 7. Berarti maling-maling itu menjadi tumbal keris bapaknya Pak Risang Wisangko. Sementara di sisi lain, Sandra berhasil mendobrak pintu kamar di lantai atas. Mbak Ana dan Hana sudah bersembunyi di bawah kasur. Tiba-tiba Sandra menusuk keris ke bawah kasur dan menembus jantung Mbak Ana. Nahas pada saat itu Mbak Ana pun ditusuk sampai tewas. Dan seketika lengkungan keris bertambah menjadi 3. Semua teror ini takkan berhenti sampai kerisnya melengkung menjadi 7. David kemudian datang berusaha membantu Hana. Nahas saat itu telapak tangan David ditusuk oleh kerisnya. Saat itu tangan Bian terkena sayatan saat berusaha menggapai kerisnya. Mereka semua pun bekerja sama, hingga Sandra dapat dilumpuhkan. Hana memukul kaki Sandra sampai tulangnya patah. Ketika Sandra tak berdaya mereka semua pun segera bergegas menuju ke lantai bawah. Randy berusaha memperbaiki pintunya agar mereka dapat kabur. Sementara Hana yang menutup luka David yang terlihat parah.
namun ternyata nyawa Sandra ada 9 sudah mirip seperti kucing. Sandra bangkit walau berjalan dengan pincang, mereka semua pun bersembunyi di bawah tangga, dan beruntung mereka aman. Sementara itu Sandra mengejar Randy dan juga Ade, yang bersembunyi di dalam lemari. Mereka pun berlari ke arah gudang, saat itu Randy sempat terhadang, lalu lehernya sedikit tersayat. Tetapi beruntung ia berhasil masuk ke dalam gudang juga. Di saat itu Randy marah karena Ade meninggalkannya, bahkan tidak membantunya dari serangan Sandra. Akan tetapi Ade sengaja melakukan hal itu karena ia ingin Randy mati, supaya keris itu cepat melengkung menjadi 7. Sejak dulu Ade tidak suka dengan anak orang kaya raya yang bisanya hanya minta-minta, sementara dirinya sejak kecil harus berusaha untuk menginginkan sesuatu. Ade berharap Randy dan adiknya Bian akan mati malam ini. Mendengar hal itu Randy murka lalu ia memukul kelapa Ade sampai pecah. Hingga akhirnya Ade tewas di tangan Randy. Sementara itu Bian dan Mayang berhasil menemukan kunci manual rumah yang tergantung di celana Pak Satpam. Mereka bergegas ke pintu utama, namun saat itu Bian tak menemukan kunci yang tepat untuk pintu itu. Sementara Sandra sedang berjalan dengan pincang dari arah belakang, beruntung Bian berhasil membuka pintunya, sehingga mereka semua dapat kabur. Mereka segera berlari dan bersembunyi di balik dedaunan. Setelah suasana terasa aman Mayang akan mengambil mobil supaya mereka bisa kabur, tiba-tiba Sandra muncul dari arah belakang kemudian menerkam Mayang saat itu. Saat itu paha Mayang pun ditusuk oleh kerisnya. Hana melihat ada mesin pemotong rumput, ia segera mengambilnya lalu menyerang kepala Sandra. Terlihat kelapa Sandra hancur sampai terlihat otaknya. Tetapi ternyata Sandra belum mati juga, ia terus berusaha menggapai kerisnya. Saat itulah David merebut kerisnya, kemudian ia menusuk mulut Sandra hingga pada akhirnya Sandra benar-benar tewas. Kemudian lengkungan keris itu pun bertambah menjadi 4, namun nahas kutukan yang selama ini ada di tubuh Sandra, seketika beralih ke tubuh David. Karena David adalah orang yang lebih awal terkena tusukan keris keramat itu. Tiba-tiba David kerasukan, lalu menusuk Mayang sampai tewas. Dan keris itu pun sudah melengkung menjadi 6, Bian segera menutup pintu utama, agar Davi tak bisa masuk, dan sekarang yang tersisa hanyalah Randy, Bian dan juga Hana. Namun tidak lama terdengar suara di atap rumah, tiba-tiba saja David terjatuh dari atas. Mereka bertiga panik lalu segera kabur ke ruang bawah tanah. Teror ini belum berhenti karena baru ada 6 korban, yaitu Profesor Dirga, Pak Satpam, Mbak Ana, Ade, Sandra dan juga Mayang. Tinggal 1 korban lagi agar menjadi 7 orang. Randy mengusulkan jika mereka harus membunuh David sebagai korban yang terakhir. Namun Hana tidak terima akan hal itu, ia sayang kepada David. Bian berkata mereka harus merelakan David, karena sekarang sudah dikuasai oleh penunggu keris itu. Akhirnya David berhasil mendobrak pintu ruang bawah tanah. Saat itu David melihat Hana sendirian di sana, ia akan segera menyerangnya. Tapi tiba-tiba patung yang ada di hadapannya seketika terjatuh karena didorong oleh Randy dan Bian. Setelah David terjepit, Hana akan membunuhnya dengan keris itu. Ini sangat berat bagi Hana. Tetapi David sempat sadar ia pun ikhlas jika Hana membunuhnya. Hal ini demi keselamatan Hana. Pada akhirnya Hana pun menusuk David dengan keris itu sampai David tewas. Setelah itu terlihat keris melengkung lagi tetapi ketika dihitung ternyata lengkungannya baru ada 6. Randy pun sadar jika Ade mati tidak dikarenakan oleh keris itu sehingga kematiannya hanya sia-sia dan tidak menambah lengkungannya. Sekarang tersisa mereka bertiga dan salah satu dari mereka harus ada yang mati ditusuk oleh keris itu, supaya lengkungannya menjadi ada 7. Namun tiba-tiba kutukan merasuki Bian karena ia orang kedua yang terkena sayatan keris itu. Randy takkan membiarkan adiknya kesurupan, ia berusaha keras menusuk Hana dengan keris tersebut, supaya kutukan itu segera hilang. Tetapi Hana melawan, dia tidak mau nyawanya melayang di tangan orang yang seenaknya seperti Randy.
Emosi Hana memuncak sampai-sampai ia melawan balik Randi, hingga Randi tewas di tangannya Hana. Namun sayang Randi tewas tidak dikarenakan keris itu, sehingga hal itu tidak menambah lengkungannya. Kini Hana melihat Bian sudah akan dirasuki oleh kutukan sepenuhnya. Pilihannya ada dua, Hana yang selamat atau Bian yang selamat. Hana hanya perlu menusuk Bian dengan keris itu, maka ia bisa keluar dari rumah ini dengan hidup-hidup. Akan tetapi Hana tidak melakukan hal itu. Ia rasa Bian lebih layak untuk hidup. Ia masih punya masa depan yang cerah daripada dirinya yang sudah banyak masalah dan juga terlanjur malu atas video syurnya yang tersebar. Dia pun sudah trauma dengan kekerasan hidup, hingga pada akhirnya Hana malah mengorbankan dirinya sendiri. Dia menusukkan keris itu kepada perutnya. Hingga akhirnya Hana tewas di samping David, orang yang ia sayang. Kemudian lengkungan keris itu pun sudah ada 7 sehingga kutukannya menjadi hilang. Dan Bian pun tidak jadi dirasuki. Setelah itu keris tersebut berubah menjadi lurus lagi. Bian menjadi satu-satunya orang yang selamat atas tragedi itu. Ia sangat histeris melihat semua orang mati kecuali dirinya. Pada keesokan harinya Embo Sum datang lagi ke rumah untuk bekerja. Namun betapa terkejutnya ia melihat rumah berisikan banyak mayat dan hanya ada Bian yang tersisa di sana. Embo Sum pun memanggil para polisi untuk mengevakuasi keadaan. Film ditutup 3 bulan kemudian, di mana rumah Pak Risang Wisangko sudah dirubah menjadi museum dan dikelola oleh Bian anaknya. Namun keris pusaka itu masih ada di sana tersimpan dengan baik di ruang bawah tanah. Tidak ada siapapun yang boleh memegangnya, agar tidak terjadi lagi tragedi 7 tumbal darah.